Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, alim ulama, juga segenap para ustadz lingkungan Masjid Al-Istiqamah. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan umur sing barokah. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Juga yang sangat saya banggakan, pembina pengajian setengah bulan sekali, Sahibil Fadilah Bapak Kiai Haji Basuni, insya Allah pun beliau semoga mendapatkan rahmah barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ketinggalan aparatur pemerintah beserta jajaran, Bapak Kepala Kelurahan atau yang mewakili, Ibu Kelurahan ya, Ibu Kepala Kelurahan atau yang mewakili, juga yang sangat saya banggakan Ketua RW, RT, dan DKM. Tak lupa panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam. Ya, mudah-mudahan atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan materi, Allah catat sebagai catatan amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Juga yang sangat saya hormati Sahibil Wasilah, penyambung pengundang Al-Mukarram Bapak Khotib Sambas di Wongekon. Mudah-mudahan pun beliau mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qari yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, pembawa acara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang insya Allah semua yang hadir di tempat ini akan diberikan jalan mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia,
Tanpa terasa waktu berjalan, dari hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Berjumpa kembali dengan bulan yang penuh sejarah, yakni Rabiul Awal, di mana Allah lahirkan seorang makhluk yang mulia, manusia tapi bukan sebatas manusia, mulia akhlaknya, dan semuanya diberikan paripurna sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabiyuna Muhammadun. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, perayaan demi perayaan kita rayakan, peringatan demi peringatan kita lakukan. Tapi dilalah kadang-kadang muludan mejojok, rajaban melanjut, tapi kemudian keesokan hari dan seterusnya tidak ada perubahan dalam kehidupan. Maka pantas orang yang anti pengajian punya dalil. Lah aja percuma aja ngaji-ngaji, salah torelo, masjid kosong, kalau tetangga waluan apa manik pilkada usparah. Percuma aja ngaji-ngaji kan ngundang kiai ngeman-ngeman itu, tidak ada manfaat, tidak ada faedah. Ketika saya mendengar kalimat itu, tergerak hati saya untuk menjawab. Siapa bilang mang pengajian tidak punya faedah? Siapa bilang perkumpulan pengajian tidak mendapatkan manfaat? Anda saja yang tidak pandai menilai. Ngaji itu pasti ada manfaat, kan? Si pengniki adanya maulid Nabi dirayakan pasti ada manfaat, minimal masyarakat insaf sawengi. Benar Bu? Yang nggak biasa pakai kerudung. Nih kayak wong waras. Yang nggak sering pakai peci. Masya Allah. Minimal ada sebuah peringatan, nasihat, pulang dapat oleh-oleh, besoknya kumat lagi, tahun depan ada perayaan lagi, teringat berulang-ulang, mudah-mudahan ada perubahan. Kalau langsung berubah 180 derajat gak mungkin, Kang. Ujung-ujung besok insaf, aneh tetangga, tumben salah cereku lagi insaf, Masya Allah pantas hujan deh mah, gara-gara sirai itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah hidayah, tidak jaminan orang yang nasabnya bagus akan pintar dalam agama, dan penampilan itu bukan jaminan teh. Apakah yang pakai jilbab syar'i model begini perempuan solehah semua? Belum tentu, bro. Benar. Apa yang pakai peci cuma waras kabeh tuh? Durung tentu. Main gaple gue peci je. Ngadu ayam gue peci. Berarti penampilan itu bukan jaminan seorang akan baik atau tidak. Kenapa? Allah nilai hambanya bukan dari penampilan, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat dalam hati kalian semua ada iman takwa atau tidak. Mudah-mudahan pulang dari sini kita dapatkan hikmah. Mau ngaji pengen pinter, memaaf mang radado. Model bapak jadi ngaji yuk dakon pinter, maaf jauh. Badan duduk di tempat pengajian, otak mikir setoran motor. Ngambang teh. Makanya minimal kita gugur kewajiban, duduk, diam, dengarkan, selesai pulang. Urusan ngerti atau tidak, urusan hidayah Allah. Kenapa? Ngaji itu tidak ada dalil, ngaji wajib pinter. Silakan Anda tanyakan ke ulama, kenapa ngaji wajib pinter? Tidak ada yang wajib pinternya, yang wajib itu cari ilmunya. Urusan pinter atau tidak tergantung hidayah. Mondok 10 tahun, 20 tahun belum tentu pinter. 5 tahun bisa jadi ulama, jadi kiai, Allah kasih hidayah. Model kita ngaji terus-terusan, dasar isi pabriknya jundel mah. Minimal gugur kewajiban. Bener Bu? Terus bener bisnis dapat terus ceramah. Jadi nggak boleh kita menghakimi orang lain.
duduk diam dengar. Cuma bedanya kenapa Rasul diutus liutamima makarimal akhlak, tujuannya memuliakan akhlak agar menjadi manusia semanusia-manusianya. Sekarang kan bingung, domong manusia kelakuannya kayak hewan, domong hewan bisa ngomong, serba salah. Orang dulu kafir jelas, muslim jelas, kafir nggak sholat, muslim mau sholat. Siki mah bingung, domong kafir jengeriung metampil, domong Islam orang kan salah, jadi serba salah. Ya nuhun lah duduk model begini, kalau campur-campur bahasa ya. Karena kalau memang asli bahasa Jawa, asli kalau pelamunan, cuman kebenaran dua jodoh takdir Allah yang keragilan. Jadi ketemu di sini Allah atur demikian rupa, takdir sudah bicara, malam Kamis akan kumpul dengan Cimuncang. Alhamdulillah bisa kumpul bersama malam ini, mudah-mudahan masuk surga nega bareng-bareng. Bukan mau Cimuncang delik mancing surga mungkin yang akhirat, tolong doakan ajak pula. Ya Allah, Haji Munawar pokon mancing surga ya Allah. Dosanya akeh bocah ke ibadah belum benar. Kan ngajak nih gelamur ketika besoknya ternyata Allah berubah, yang masuk surga saya duluan. Cimuncang kari. Ya masing-masing baik ketemu wes. Masing-masing didoakan. Kenapa janjinya Kanjeng Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan bersama dengan orang yang dicintai ketika dunia dalam kebaikan, maka akhirat pun akan bersama dalam kebaikan, yakni surga Allah Subhanahu. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, Ibu Bapak nggak mungkin datang ke tempat ini kalau bukan hidayah dari Allah. Bapak-bapak nggak mungkin sempet-sempetnya datang ke sini kalau bukan hidayah dari Allah. Dan pribadi saya pun memaklumi, sadar diri, dari serangnya mah rumah sing hadir semet wajar penceramah lokal. Sinyalnya kurang kuat. Kalau saya penceramah internasional, nasional, sering bolak-balik masuk TV terkenal, mungkin ini ruangan tidak muat semuanya penuh sampai ujung-ujung gang, pasang layar, pasang dengan apa namanya itu, infocus. Berhubung itu membolak-balik ke kulkas dari anyep. Jadi nggak boleh marah ke orang, kok yang hadir sedikit, nggak bisa, mang. Tergantung kita, ilmu kita seberapa. Ngaji sing hadir telu doang, sudah berarti sinyal kita nyampe nih wong telu pun doang. Allah belum buka hidayah hatinya orang ini. Kalau hidayahnya hebat, kuat imannya, ilmunya tinggi, jangankan yang waras, wong edan geguta-guta. Benar? Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting ada yang ngomong, yang mendengarkan, ngaji jalan terus. Kecuali gak ada orang sama sekali. Saya di atas sendirian, lakuwo, berarti musibah. Besok masuk orang, kiai stres, ngecaprak dewekan. Kalau begini kan indah. Maka malam ini Allah takdirkan kita berkumpul, hitung-hitung muhasabah, umur kita semakin bertambah, kegiatan tradisi budaya agama semakin tergeser dan tergusur. Orang baca Quran jarang, yang banyak pegang handphone. Saya paling benci kalau ada orang lagi kumpul ngopen handphone, be orang diajak ngobrol, enak betul gitu. Kayak saking langsir. Sudah ditutup dulu kalau main buka, nanti di rumah. Kalau lagi kumpul begini diam, kecuali ngerekam. Iku mau WA korbatur lagi pengajian. Foto selfie cekrek. Iku wong desa kule. Ragilan Cimuncang rata-rata. Hampir semua. Makanya ini tradisi boleh tergeser, Mas. Maka saya apresiasi kepada panitia Rismawati mengadakan acara begini agar tahu nilai maulid itu apa. Tidak sebatas duduk, doa, ngeriung, berangkat balik. Sing dicap ngerokok, sing dicap ngeriung. Apa sih ngeriung tuh? Sing penting boleh berkat bocah. Banyak yang terjadi begitu kan. Maka malam ini ada sebuah perubahan, mudah-mudahan ketika pulang nanti dapat bekal agar hidup kita penuh dengan perubahan.
Saya tanya ibu-ibu, Bu, lamun air lingkaran ke kaca boten? Air apa ke kaca, Bu? Berarti tua-tua itu ya. Oh, bercermin itu ternyata melihat posisi kita. Nah, dalam wajah kita ada kekurangan apa tidak? Orang akan berjalan kondangan ke pasar, pengajian, keluar rumah pasti berkaca dulu. Kenapa? Takut ada kekurangan di wajah kita. Bukan bedake bekan separuh, bukan ikin yang gone alisi ke semet doang, bukan lipstick ke agol nih kayaknya nempel di dunia bibir. Berarti bercermin itu mencari kekurangan kita. Cerminan orang muslim adalah pengajian. Wong ngaji kun berarti salahin badan dewek nah. Semakin tahu ilmunya, hidup semakin sempit. Mas mending bodoh teger bablas. Bebas orang haram al-keren kan gue sih kenyok lumayan. Sing penting oleh duit kena tuku baso. Wong bagi duit coblos sing milikku. Sing nedot sing coblos ki ora waras. Kalian kalau ngomong rada jengkel. Hati-hati muhasabah. Kita umurnya 50 ke atas, bukan waktunya untuk berhura-hura seperti anak muda. Jangankan Cimuncang lah, daerah saya pinggiran transisi dari desa menuju kota, pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Wis mulai mengubah tradisi budaya. Minggu pagi ibu-ibunya emak-emak umur 60 tahun aerobik. Menggone legging. Tidak malu-malu lihat depan rumah saya mengaji. Assalamualaikum. Ngejek detail pun diterkum salam senam jeneng ngaji mriku kok ning pundi lapangan wis nonggoni batu-batu rek ana wong 50 mah Allah kali sewidak 60 nganggo legi. Bu tak kenapa Bu jelek kula iki senam iku takon otote kenceng di pagi bare melengos kula sewidak lebat dikenceng tergeser budaya tergeser tradisi. Senam pagi-pagi minggu pagi alun-alun penuh wong Cimuncang sing ngebaki. Ngakunya sehat betul. Saya senang kesehatan, nggak benci olahraga. Tapi lihat dulu kita ini muslim, kita ini orang Islam. Pak nggak boleh senam perempuan? Boleh, tapi dalam ruangan khusus perempuan semua. Ku lapangan kelurahan bisa. Abadnya betul punggung. Tukang ojek liwat nyusem. Benar. Siapa kurang bini mamang. Saya bukan anti kesehatan, olahraga bagus. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, iya. Tapi tolong lihat tempatnya dong. Lihat situasinya dong. Ini betul. Pengajian siapapun boleh hadir. Saya pernah kok dihadiri oleh, mohon maaf tanda kutip, wadon-wadon nakal. Ceramah saya di depan PTS. Karena diundang di kota besar, saya datang ke sana, cuma lupa alamat. Dikasih Google Map nih panitia, salah masuk. Harusnya kanan kiri. Legang sempit orang remeng bos. Wadon kiri kanan, Allah karim, rambutnya pirang, bajunya tipis tank top, celananya rok pendek, pakai tas panjang, haknya tinggi, baunya wangi, senyumnya manis, masih muda. Laki-laki mana yang tidak tergoda? Ustadz juga manusia. Begitu masuk salah, ada perempuan 3 berdiri di pinggir jalan. Jadi kula nih sopir, mang takon mang, lagi nih dekok saya dicopot, ayo kayaknya. Sorban copot, kokca copot. Neng numpang nanya neng, nah udah telu, selamat malam langganan baru. Dianggap Kiai Ordoyan kan. Ya Bu, terus terceramakin. Teruslah bekan mulai. Guru ngomong muludan kan dikit. Karena kan siapa kan niku sotik sahabat-sahabat lama kula bisik-bisik Pak Kiai 3 jam. Oke. 3 jam siap saya ceramah. Tak catat kan agenda. Lalu diundang Cimuncang mual takut.
dikali aja telung jam. Begitu datang dia nanya, langganan baru, maaf numpang nanya, kalau musola anu di mana nih? Bapak salah, harusnya ke kanan tadi belakang tuh, kenapa ke kiri? Emang ada acara apa Bapak? Mau ke situ bisa acara. Oh bapaknya Ustadz ya? Iya. Iku ngomong iya Ustadz tuh dari celukan batu. Hei sini hei Ustadz. Mana sakis bos? Enggak neng, jangan, saya tunjukin jalan itu, udah parkir depan Pak, muter lagi. Tapi Pak Ustadz ya boleh nggak kami ikut hadir? Boleh. Jangankan Anda Islam, non muslim ikut ngaji Islam tak jadi masalah. Tunjukkan Anda Islam punya akhlak yang baik, jangan benci mereka. Akidah berbeda, muamalah tetap bersama. Benar betul? Benar. Manusianya sama. Nabi Muhammad SAW ketika itu duduk dengan sahabat, ada jenazah digotong, ikut bangun menghormati. Dan sahabat Nabi Yahudi itu menyambut, saya muliakan manusianya bukan akidah. Kita pun demikian. Makanya orang ngandel kita uncing-uncang pada sana memusuhkan orang bawah. Bisa apa melengos buang muka. Teh pun teh cuy. Si Munah galak temen. Saya bilang silakan Anda hadir, boleh Pak Ustadz, boleh. Siapapun boleh ikut belajar agama Islam. Jangankan Anda Islam, non muslim boleh, pergaulan boleh, saling belajar boleh, tukar akhlak yang baik gak jadi masalah. Yang penting akidah yang ditukar. Tapi tajib ya Neng, kenapa Pak Ustadz duduknya di belakang? Kenapa Pak Ustadz di depan saja? Jangan. Kalau Neng duduk depan 5 orang pakai rok pendek, Ustadznya hilang konsentrasi. Tempatnya boleh, siapapun boleh, hanya nggak boleh dibatasi. Ini jadi masalah kan ketika kita membedakan orang karena penampilan. Nggak tentu yang pakai jubah itu orang benar semua. Saya kemarin pulang umroh buat jamaah awal September, pulang haji bulan Agustus, kemudian berangkat umroh pulang kemarin. Ini bandara Jeddah bin Abdul Aziz, ada jamaah saya nenek-nenek. Ketika lihat orang pakai jubah, pakai sorban merah, dia bunyi, wih, tangan benar ceplok-ceplok. Bunyai klepon, jangan bunyi kuat, gue jubah di kiai gede iku. Bunyai, iku mah kuli angkut koper bandara. Gue ngarep kabeh ke jubah. Tukang on-medusnya ke jubah, supir taksinya jubah, polisinya jubah, tentara jubah, satpam jubah, kabeh jubah. Ih, dari pulang kiai gede tuh mengunjali koper. Makanya tradisi boleh berbeda, akidah tetap sama. Gak bisa dipasangkan tradisi Arab di bawah Puncak, orang nyambung. Kon jubah kabeh, ini kan padang pasir, pakai jubah wajar panas. Wong Cimuncang jubah kolektor keserimpet. Ngojek nyangkut. Beda tempat, beda kebiasaan. Ini muhasabah kan. Allah tidak melihat penampilan, cantik bukan dengan baik, jelek pun mungkin saja. Sering kalau omongin bocah bodok, bocah latih rapi mah aja sing ayu-ayu. Cari istri jangan yang cantik, yang jelek saja. Wih, punya baju ngomong orang, wong jelek mah abadi lestari langgeng, orang loba-loba. Enongnya jelek, tuannya jelek. Kalau ayu mah sementara, ayu muda tuan mah jore jelek. Wis sing alebet gendakan kebagian sing jelek-jelek. Ini orang kadang-kadang begitu memaksakan diri. Jelek, wih dimasukin di Polres. Ya wong Cimuncang zaman dulu zaman tetek enom, wedak iku macam-macam, wedak pipa nomor 4. Boreng ngebul kayak lebu kau juga. Nah desugi semet tuh ya kadang-kadang nggone gak udah talak bayi bundar hijau warna bayinya gambarnya ngedakom. Sugi semet tuh anak maning wedaknya sejen maning mereknya Kelly. Abang bundar gepeng kok di gone minyak kawan-kawan gitu. Bener Bu? Hafal ukuran bagiannya dagang. Wong siki Allah dari alis dicukur perempuan haram mutlak.
Kalau ada perempuan cukur alisnya haram mutlak, walaupun cuma sekedar untuk pengantin. Kalian gak mau kenceng rada kulit, terus ini dicukur alis ganti spidol, kondangan gerimis, cak-cakan raine. Sudahlah tampil apa adanya, gak usah neko-neko. Sini macam-macam bro, Allah kan belanja saja check out online bari ngedakom, yang dagang datang dikirim paket. Kula hampir sering tertipu karo tamu. Assalamualaikum, biar ngaturi gitu. Barang itu cek paket setor dong. Karena udah tertipu. Kedeleng jarang rabi. Disuruh celuk. Neng apa ke neng? Jadikan deh. 500.000 sekali bayar itu. Nyap-nyap kulit rata. Sire tuh lah kemikir, kubu lah kasih ngatur ceramah gitu. Bayar premi. Bener kok. Sudahlah alamiah, bisikin gua berdaki skincare. Wajahnya putih, mengkilau glowing. Tapi diangkat tuh kerudungnya gulu nih. Kesinggung sih hadir, kesinggung. Loh, kini muhasabah. Maka dunianya ketika Anda susah, urusan dunia jangan disusahin. Kalau bahasa dari sing gampang bagi kita orang awam, Allah tidak mungkin menciptakan makhluk kalau tidak memberikan kecukupan kebutuhan. Allah tidak akan menciptakan makhluk di alam jagat raya ini kalau Allah tidak sediakan rezekinya untuk kehidupannya. Haji Munawar jadi pelamunan, istri kerajinan, malam ini rezekinya cimuncang. Balik singkena di mobil tak soek, gede cilik plemenasin. Berarti Allah atur rezekinya, diatur. Makanya ibu bapak yang sangat dimuliakan Allah, lalu bagaimana agar kita mendapatkan rahmat baik dunia maupun akhirat? Rasul pernah memberikan sebuah sinyalemen hadis, ada 7 golongan manusia yang mendapatkan rahmat nanti di alam akhirat yaumil qiyamah. Sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yaumul qiyamah nanti yang mendapatkan naungan rahmat Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan rahmat kecuali hanya rahmat Allah. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Indonesia Allah berikan pemimpin yang adil. Makmur, sejahtera, adil bagi rakyatnya kita semuanya. Imam itu pemimpin, jadi imam masjid ke pemimpin. Lihat dong makmum delang-deleng. Kalau maunya tua-tua, wisi bacaan tuh jangan yang panjang-panjang. Kerunya wis tua mengadir ngegebek-gebek bukan. Ikut kat pertama maghrib diasi. Kedua ini dia tabarok. Uluk salam lakuh. Balik kabeh orang adil imamnya. Nggak lihat situasi dan kondisi. Belakang makmum tuh macam-macam, punya kebutuhan. Ada yang punya janji sama temennya, lagi pusing, lagi larang das, lagi macam-macam, larang mata, dia sujud lama, sholat lama, dendam. Jangan heran masjid sepi. Kenapa? Imamnya overacting, overdosis. Ngeriung padokan suwe-suwe. Mimpin doaku, hadaratku cukup 5. Usah banyak-banyak. Hadarat kanjeng Nabi, sahabat, Syaikhul Qadir Jailani, almarhum, muslimin muslimat, selesai. Itu baca hadarat ngeriung di masjid Allah Karim, 100 wali di absen kabeh. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Anak muda meloyong kabeh. Balik cah. Remen berkat banyak. Simple, efisien, tepat sasaran. Ngedoa jangan panjang-panjang. Agar orang kan belum suka, belum doyan. Didulangi semet-semet dorong doyan. Haji Munawar kan lagi nyontoh begitu. Tetangga ngundang kaji, ya ceramah apa, ngeriung boleh. Usah ngeriung majlis pisan 10 tak laden. Maghrib ngeriung, siapa kena bapak tua jika kalau siapa bapaknya aran Al-Fatihah. Rabbi pilih, Allah merahmat, Rabbana atina, bagi berkat baca. Sambun bajik, lewis.
Bila bocah pemuda keplok, wih beneran nih kiai bener gini. Kalau mau dalam kamar sendirian boleh absen 10.000 kiai di absen. Fatihah 700 kali silakan, zikirnya 7.000 silakan, sendirian gak ganggu orang. Itu yang diajarkan Rasul. Nabi yang ngimami itu gak banyak panjang. Kalau sendiri satu Quran hatam. Ya kalau zaman sekarang media sosial ada 6.000 kali hatam semalam, itu bawa kaitan kurang setan. Gak mungkin, berlebihan. Ini makanya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak boleh kita melihat orang, termasuk ceramah aja suwe-suwe. Durung doyan. Nah, ini jadi contoh Bapak yang dimuliakan Allah. Imamun adil, pemimpin rumah tangga, suami, bapak itu imam. Anda jangan ngajak istri suruh dandan, wonokan kosmetik boten. Si dandan bersih lambe jempol tuku orang sirang. Kalau sudah dikasih baru, perempuan itu bagaimana suami? Anda jangan sombong Pak. Hidup tanpa wanita hampa terasa. Sabarkan. Diangkat dikit kededak sekali. Perempuan itu gampang dipuji, dicukupi, selesai. Itu perempuan jiwanya begitu, dialem. Tapi awas, namanya perempuan adalah makhluk yang tidak pernah melupakan sejarah. Semet di mamang salah, gak mau ngomong sebelum-sebelum. Terus kita mau contoh Naji Munawar juga. Wah, pernah poligami, pernah. Wis tak pegat sing nonton pitung tahun wis liwat wis sadar kenapa apalah kehidupan dunia toh sama saja kata yang belum pernah Haji Dewa lu pada baik boro-boro sih macam-macam wadon rumah ana rasa jeruk strawberry melon itu udah lama saya cerai sudah 7 tahun lebih. Satu waktu istri saya masak, saya puji dia. Masak nyugin aja di dahar, ya Allah nong, bisa masak itu enak. Maksud saya muji dia. Apa jawab dia? Sembuh. Ada enak mau dua ayo kita dulu. Enak mereka. Kalau situ mangan, bukan ketelak. Pada 7 tahun wis tutup wis terus baik diungkit terus mau berangkat kondangan dandanlah dia terpuji ning kula Allah karim nang gemoy temen maksud saya muji dia jangan berhubung saya pernah punya noda ikut diungkit mana ayuan sing kanan itu malu ayo berdiwayu nah kita nomor kita kondangan lah bukan tukar jalan tabrakan pisau perempuan tuh itu dipuji, dimanja, dicukupi, selesai secapek apapun dia nggak pernah mengeluh. Wong manusia paling kuat hebat tuh perempuan, makhluk sakti juara hebat tuh kalah mereka makhluk paling sakti di dunia. Pendekar sehebat apapun kelek khotib makhluk sakti. Kenapa perempuan sakti bisa mematikan yang hidup, bisa menghidupkan yang mati? Hidup perempuan. Banyak anak-anak jangan dijelaskan. Makanya ini perintah agama, laki-laki tolong cukupi perempuan. Capeknya luar biasa, hampir 24 jam tanpa istirahat. Apalagi punya anaknya mirip pagar musola. Rentek kudu setahun siji brojol. Payah. Iki dimban, iki dituntun, disosoni, masak jojong. Bapak enak-enakan pagi berangkat sore pulang. Mangan kau, wih. Sohon. Selambi ini bersedorong je. Capek perempuan kan.
Allah karim, kalau dia mengeluh Anda harus sensitif dan peka. Ih, tangan gatel kabeh Kang. Ali-ali. Jadi marahin lowo kantong. Boleh 5 juta tuh. Halo, yang ngerau kok mau nyasar. Dikit-dikit pakai ini kita jadi gatel. Oh gelang. Oh 11 juta tuh. Kekudung cek kekudung raja premen ya, kata ngasus. Sendal pegang belum aku second. Kelaminnya kan 1,5 juta. Kalung 20 juta. Antingnya 3 juta. Insya Allah kalaupun dia capek dari pagi sampai malam pagi lagi, dia akan tak pernah mengeluh dan marah, tersenyum sepanjang hari. Betul Bu? Benar Bu? Cocok? Mang, contoh wadon dusun itu mana? Imamun adil, nyantai, ceramah nyantai. Serba salah kulit dia kan ya. Disugi bedang, macam buah-buahan, apa maksud itu? Kalau makan kita ada bukan ceramah. Panitia lagi paham lah. Balik-balik dibungkus. Yang selanjutnya termasuk anak muda juga pemimpin untuk anggota tubuhnya. Anda boleh lihat zaman sekarang dengan zaman dulu jauh berbeda. Sekarang orang sibuk dengan handphonenya. Jangankan yang besar, remaja, dewasa. Putu saya incu umur 2 tahun mana masak nih handphone meneng. Allah karim, dunia elektronik nggak bisa dibendung, kemajuan nggak bisa, teknologi nggak bisa dicegah, semua nggak bisa dicegah. Kenapa? Dunia berputar, zaman berjalan, tapi yang paling susah menanamkan nilai agama dalam hati anak cucu kita. Handphonenya teknologi, tergantung yang menggunakan. Kalau buat ngaji bagus, buat moto kiai bagus, merekam ceramah bagus, dilalahkan banyak hal yang tidak baik di dalamnya. Bapaknya judi online, emaknya pinjaman online, anak game online, judi online kabeh teku. Ya Allah ya Rabbi, bahaya. Anak-anak kita lihat zaman dulu lagi cilik, maghrib rame baca Quran, ning gang-gang di depan rumah ustaz, segala macam rukunan. Makanya yang belajar agama zaman sekarang tergeser, man. Pesantren semakin kosong, anak-anaknya nggak mau belajar agama, bapak-bapak ibunya nggak pengen punya menantu santri. Wadone orang dia laki santri, ngakunya itu jelas. Ledek kali kalau santri lah kegaji, wah dur-dur. Makhluk paling banyak duitnya tuh santri, paling sibuk. Haji Munawar santri kampung tapi laris. Tengah 6 dari sholat subuh tetangga sanksi muda ngeriung. Assalamualaikum. Kita jenab. Salam. Mana penap? Ngaji jadi ngeliat kulasi ngeriung dia marhaban nak kutu. Bayar dia mimpin hadarat. Iya sih siap insyaallah. Jalan kaki setengah 6 tas sholat subuh tengah 6 melaku ke otak wis ngitung baik. Rokok sepuh berkat seplas, sarapan gratis, paling gak menit berapa jam atau beres marhaban selesai sunat balik yang profit 1,5 musuli gaji Ustaz. Pabrik di Pemda di sehingga gaji karyawannya tengah 6 subuh. Santri cair bro, sampai rumah dodok rabi jajan bocah sekolah. Rinso dia lebih ngumbak jam 10 pengumuman. Namanya Badan doon yang bayangkan almarhum Bapak Anu, mohon kehadiran bapak-bapak, para pemuda masyarakat Masjid Al-Istiqomah. Hadir jadi imam, takbir 4 kali, Allah Akbar, Assalamualaikum, balik
Asal tetanggane tuku motor listrik. Selamat tanda kon berkah. Kulo telung balen 100. Klementas gereja tetanggane tuku warung, pending goni, kesuk dagang, dapat berkah. Ayat kursi telung balen 105. Tas isa ada sing ngehol. Menamin dikit telung bulan 100. Jam 2 malam dibangunkan tetangga, Kang Haji tolong Clementes ponakan dia kesurupan. Tapi sedina 700 kali sebulan 30 hari 21 juta gaji ustad. Setap kelurahan Mekele. Sebulan 21 juta iku gelamun aneh sing ngatur. Lakon pahit. Mereka ngebahas imamun adil. Yang kedua, wasyabun nasya'afil ibadah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Orangnya masih muda tapi rajin sholat. Orangnya masih muda sering baca Quran. Orangnya masih muda giat di kegiatan keagamaan. Orangnya masih muda akhlaknya baik. Orangnya masih muda rajin tahajud. Orangnya masih muda dia baik akhlaknya, bahasanya bagus. Orangnya masih muda rajin sholat duha. Itu hebat. Ada orang rajin ngaji masjid. Wih, siapa yang masjid baik rajin, wih hebat. Pengita tahajud pujiku mah baca Quran rajin taib segala macam hebat tuang pun pilo mure 70 wajah arep kapan maning. Tapi yang hebat tuh kalau anak muda nih masjid rajin. Makanya tolong regenerasi pada DKM yang tua-tua mimpin sholat, yuk dimajukan yang muda. Maju jadi imam ku belajar pagi orang bisa sebisa sirah. Orang kawang sesuratan, kawangnya apa sirane? Kulhu doang, kenyok. Kulhu orang kapok. Maghrib imami kul. Isya, subuh, sah. Boleh. Mau ayat Quran, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Quran bersurat sunnah hayat. Sah sholatnya, boleh amin, langsung ruku, selesai urusan. Dibacanya kulhu doang, orang apa? Cuman asal dia kemarah, bikin lawan masjid kubur, cari jeruk geger, obat. Lain mereka kulhu istiqaqo. Makanya yang muda-muda tolong wasyaf nasyafil ibadah. Mumpung Anda masih muda, ketika yang tua meninggal dunia, siap melanjutkan estafet perjuangan keagamaan karena sudah ada kebiasaan. Pinter luar biasa mengacak. Membawa acara keluar belajar itu. Pernah kalau kesalahan diceluk di Saking grogi pembawa acara kami panggilkan penceramah dari Serang yang tidak asing lagi nama dan suaranya yang mulia yang terhormat almarhum Ki Haji Muhammad. Tujuannya al-mukarram, belum ngegebek almarhum. Naik panggung saya ngomong bongkong ceramah. Jadi pinter nggak jangan lancar Pak. Apa yang ngomong begini gampang, susah. Pertama dipaksa, kedua biasa, baru bisa. 27 tahun saya ceramah sudah, wajar sudah biasa. Tapi yang pemula masuk, gelmik bos. Betul mau melotot kabeh ke grogi. Wong 100 melotot kita kabeh kita mendewekan. Dodoknya dewek bisa diduduhan. Ini semua faktor kebiasaan. Maka anak-anak kita yang muda-muda tolong biasa. Ceratan. Adan itu benar apa dia pada salah lagu di dalam lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada bocah, woi bedugan. Harus biasa. Jadi imam harus biasa, khotib harus biasa. Nggak biasa hilang kan? Saya sering tuh tulisan khotbahku hilang sampai dicolong bocah. Kalau mau efek deh polisi maju dong kan musik gue lagi hilang orang balik nih buat sabotase gitu. Padahal dipakai anak-anak dibaca nggak dikembalikan ke tempatnya.
Ini masalah kan. Jangan sampai Jumat libur karena nggak ada regenerasi. Terawih pernah di masjid, ada satu masjid daerah saya libur mang terawih. Karena ustadz yang biasa ngimim terawih kok egois orang pengen ngomong saya jadi dewek ke baik. Nggak kon training dewek ke kabeh bloon bocah. Begitu sakit, apa yang nalangin gak ada. Pengumuman berhubung imamnya gering nanti ya pengen ya terawih predikit ini bocah gurih yes bubar agama. Kenapa? Tidak ada regenerasi untuk membiasakan diri. Mancing masjid diajak yang muda-muda, pemuda tuh diiring mang asbab kal junun wa nisa hablatu syayatin jadi kanjeng Nabi. Wong kena buka wong edan enggak pernah berpikir positif, lamun semangat sangat nyambut tumpai. Waduh lan apa pemuda, makanya ketika punya semangat didukung. Sing penting udah nyimpang. Anak begini kegiatan apa? Tulis Agustus apa isinya? Bikin bersama terus. Acara begini, kumpulan di bocah-bocah. Anak apa kali gini? Karang Taruna. Tujuannya apa gini? Bakal dia ngelatih pencak silat. Lanjutkan olahraga. Kau aja so egois sentimen jadi orang tua. Bijaksana bersikap. Ada anak-anak baca Quran di masjid acak-acakan. Busen darah kokakan be. Semono gegelem. Begitu acak-acakan dimarahi. Pakai speakerku. Bisa serahkan doang. Macam kayak kurus kabeh. Karena anak muda dimarahi ku down mah. Emosi, paten speaker, dok ini batu marah macam orang orang itu kan mau orang masjid bocah orang masuk bagus salah macam aja. Anak muda tuh begitu jiwanya panasan, munturkan saja tapi pelan-pelan pendekatan persuasif. Anda baca Quran acak-acakan, kita yang tua datang. Alhamdulillah ya Allah, sedikit hebat Bubuk kopi susiku rokok mangan kalau kayak kalau sedang dikit, katanya speaker ngobrol dikit, terus terlalu nyantai. Rokok sih kena jus, sorong batang, kopi susu segelas teh domong sirai. Mau baca Quran kan pasti bener, mamang gue bisa, tapi lalu belajar. Oh gimana? Orang marah bocah klemen, olahraga terus. Pendekatan persuasi, paham gitu? Paham bu? Jadi dan ceramah bos. Mau paham juga sadar siapa mana? Paham turun teh? Nanti juga nih boleh ya. Dua, yang ketiga, Pak itu sebagai mulut diturun, tenang. Yang nomor ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang laki-laki hatinya selalu ingat masjid. Apapun itu di kondisi dimanapun dia berada, kelingan masjid. Kayak apalah kesing adan, kayak apalah kesing komat, kayak apalah kesing dandan listrik sing mati, kayak apa keran sing tugel, kayak apa lawang ngeblak, kayak selalu khawatir ke masjid. Ikut orang hebat itu. Kita kan hebat yang gini, ini masjid itu bulak balik begitu. Dia mancing orang. Bulak balik masjid berarti apa tukang satu tukang baskom hilang. Bekas mulutan hilang waktu bedak. Coba sih di masjid Al-Istiqamah, boleh ingat anak siji kitab ngomongakan la tatlubil karamah walakin tatlubil istiqamah. Gelatih sira aja gelatih yang kemuliaan, pengen dihormati, pengen dimuliakan, jangan sudah istiqomah saja dulu. Mengko suwe-suwe bakal weruh, telepon kayak kereta berangkat jam 8, penumpangnya kosong tekepok jalan baik, nanti penumpang yang nunggu jamnya waktu berangkat. Kenapa? Karena kereta istiqomah. Hidup pun begitu istiqomah, wis bisi. Sekarang nggak punya, sabar teh. Gajian premen menus. Kurang seketahui pun. Iya Kang ya, perjuangan Kang ya lah iya mengenai makan utang mau nih kita sabar Kang ya. Alhamdulillah perempuan begitu tuh dicari mah. Anak laki ngelamun depan rumahku, marah perempuan yang bagus mau cimuncak mah hebat. Parangi laku terus digigiriku. Apa yang sedang kau pikirkan wahai suamiku? Dia laki ini kok limbang no. Bocah sekolah biayanya gede. Sabar bersikap, Allah kuasa, Allah maha kaya, Allah maha mampu. Kita doa bareng-bareng. Sekarang mungkin kata manusia nggak punya, besok Allah kasih rezeki. Yuk bareng-bareng bangun malam. Padahal hebat.
dorong mendak sih kon. Sampai demikian aneh cikgu cak sirkon. Menanya Siti daftar. Ikon lelaki cocok jengulakan sing buli. Batin juga. Wah, suatu. Alhamdulillah ya, suami istri kan begitu berdua, mang punya salah, punya segala sesuatu, ceritakan pada istri kita. Walaupun kita anggap perempuan gak punya kemampuan, mereka lebih peka, lebih sensitif. Saya pernah meremehkan istri saya, pernah itu mau berangkat ngajar pengajian pakai motor, kita tercangking. Jadi rabi ngomong kenen, ngaji nggawa mobil besi, bukan udan. Parkir kaki motor be. Di padang bulan berak udan premen. Los ke udan bakal wisik menang pe waktu berapa. Mereka berangkat tengah dan udan ngedak dua tiga bae banget. Wes kita buat teles. Kelambi teles kabeh orang sida ngeworok balik-balik. Jadi rapi premen kak aja ngomong sudah mana. Ternyata perempuan lebih tajam. Kok mau ngimpi kelambi kanyut. Senda silih wong ya wis. Ya, lalu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Yang keempat, sedekah sirriyah. Tangan kanan sedekah, kiri nggak tahu. Kita sedekah bagus, Pak. Saya paling nggak cocok elokan sedekah mengenai yatim, buka bersama dengan yatim, jongkok semuanya, tapi diundang dikumpulkan nggak cocok saya. Sing cocok diantarkan di rumahnya, takon di RT, tempat nongkrong pir jandane. 14, oke, situ sedang lebaran. Yatim, 30, menikah situ sedang menantrakan lumayan ada di kumpulan. Iki berdiri ada 1.000 kumpul ke barang asal. Yasinan, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un hatam. Sampun ya Pak, belum balen. Nomor negeri kagol. Ya Allah, emi 5 gula pasir seprapat amplop 100 bocah digawe ning mamang percaya yatim tekan dari bane bocor pisan kendali hilang tujuh aku sedekah untuk nganiaya kita Bang bagus sedekah mengantarkan ke rumahnya atau datanya ada di yatim. Konstitusi kita mengatakan, Undang-Undang 44 mengatakan warga masyarakat Indonesia yang miskin semua tanggung jawab negara. Mana buktinya, bro? Bener betul. Sente mang sok bengi ngelok liwat jalan berceramah kan wong tua wis tua ya Allah ya Rabb. Nyen gerobak berarti rongsokan pun nangis kulo iku. Itu di akak kikirnya. Kadang-kadang mandeg. Mang wong pundi mang wong anu. Antu bisa diten pinten mamang kiri. Paling itu 30.000. Ya Allah ya Rabbi, kita berceramah sepisan sedang ku elokan 5 juta. Hotel, awas lu. Allah, sedih. Nah, makanya paling kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalah dengan istrinya. Kita punya anak, tapi kadang-kadang kan menuruni ibu, pikir sanggup. Punya uang 1 juta di meja, jadi suaminya, Neng, yang 500 buat istri, buat engkau, 500 buat ibuku ya. Kadang-kadang wadahnya purit melengos. Kabeh sekalian. Yang bokeh senang. Itu mau wajar ke pakor mangan. Gak jadi ngasih ibunya, berarti Anda laki-laki tidak akan pernah masuk surga selamanya. Kalau ibu punya suami ngurusin ibu kandungnya, diam, jangan ikut campur. Ibu takkan pernah putus ila yaumil kiamah. Rabi Anda batasi. Istri bisa gonta ganti mah, tapi ibu tidak pernah ada gantinya ila yaumil kiamah. Apa nih ibu jadi cuma izin dengan Rabi? No. Awas sih Anda cuma menikmati hasilnya, nikah sudah besar, sudah kerja, dapat gaji. Yang kuasai hasilnya Anda, istrinya, ibunya. Apa pernah minta? Ngandung mau dibayar tidak, nyusuin dibayar tidak, air susu setetes 1.000 rupiah, berapa ribu tetes yang dihijab oleh suami ibu. Makanya laki-laki itu gak pernah tua-tua, bebayi terus sampai tua nyusu kayak begitu.
Ya bu, Allah nangis. Kamu bantu ibunya izin yang rapi. Allah kali. Gimana tak sebagai anak berbakti? Kadang-kadang orang ya, orang tua mempunyai anak 9 bisa ngurusi anak 9, anak 9 ngurusi orang tua 1, orang bisa. Nonggo di kepiiri-iri, mak kok gering kok, serok mati orang. Nah keturunan, betul di sini keturunan, sudah kudu berada kok, anak baton sudah mempantas pada baton ini. Jadi si Adi ini sebab itu kudu lima kakak, mesti mereka takkan tanah kakak gitu kan. Pak iri-iri, wong tuh tekan kepet, galak kesini woki. Itu terjadi zaman sekarang Pak. Maka kalau cirinya Anda akan bahagia di alam kubur nanti, sekarang masih hidup bisa kelihatan anak Anda seperti apa. Kalau udah ukuran, teteh pengen unik kita di kuburan preman bakal ya. Sekarang udah kelihatan, lihat anak-anakmu sekarang peduli gak sama Anda. Berarti apalagi Anda meninggal, gua pasti aja gak peduli kok. Konten. Mana tolong di pendidikan agama penting, sekolah setingginya silakan, tapi nilai kultur budaya Banten tersebut terkenal dengan 1 juta santri 1000 ulama. Didik agama, Allah izin cimuncang anak bisa baca Quran, dosa orang tuanya. Meninggal dunia abah ibunya, anaknya bodoh di agama, orang bisa baca Quran, kata libang. Mun anaknya pintar baca Quran, ahli agama, orang yang meninggal dunia bapaknya, dia baca Quran, dilihat ayah ibu rohnya lepas dari jasad, padahal anaknya miring dan cabutan nyawa dengan baca Quran. Orang tua mana yang tidak bahagia? Tapi mun anaknya bodoh di agama, dibiarkan sejak sekarang. Anda sakaratul maut, anaknya bingung pulang balik, kudu Quran sejak lemah, handphone, dipoto ibu, upload. Status mohon doa ya, ibu gedebugan. Sodako terbaik itu ke keluarga. Rabi cukupi, anak cukupi, aja pengen jalanin wong. Wih, biduan di sawer. Celuk aranan ke hebat. Rabi begesek tapi ketelak. Malas gue ya. Kita lagi miris, sekarang lagi miris Ustadz Kiai pada joget. Malu sekarang kita. Terus krisis akhlak kaum awam, Ustadz Kiai lagi joget di atas panggung. Ini bikin sedih. Lalu siapa yang kita contoh? Bagaimana masa depan anak cucu kita ke depan? Na'udzubillahi min. Wes geser harus begini kita. Sejam gue ceramah biasanya, lebih saking sejam ikut tolong ditatap lembut. 3. Ya, nomor selanjutnya Bapak diberikan Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun baka fi jawfil lail. Seorang laki-laki yang menangis tengah malam sepi sunyi sendirian, ingat dosa dan maksiat dalam kegelapan dan kesunyian. Nangis di hadapan Allah, bermulai air mata. Tangis sipeng. Anda jadi pekerja mendapat barokah gaji. Jadi pegawai negeri pernah disayang atasan. Jadi apapun minta ke Allah tengah malam, bangun, saling membangunkan satu dengan yang lain. Rabi turu, laki naik akan no, ya Rabi naik itu wes mau kan, nyambangan ini. Maksudnya salat sunnah, nyelipang baik laki. Bangun malam atau sebaliknya suaminya tidur izin bangunkan tapi caranya yang baik, berselus tangi kan buatanku harus apa penuh ngedoain Allah kan menauki rezeki barokah selamat sehat anakku tuh soleh dawa umur kita usul khotimah dalumin Allah lah kemana kita makan minta ke Allah. Orang tua nggak punya, mertua nggak punya, harta nggak punya, kita punya yang punya backingan kita yang maha mampu, maha kuasa. Allah bangunkan so caranya halus, naikkan laki di sepak tangi don tuh dengar itu berarti jadi kayak gitu kan berkata begitu tangi laki ini kaget ditabok rambut sekret begitu bulat bengi salat mau sidai punya cara dong. Nangis tengah malam, ibu sok tangi bengi ibu apa
normal lah tangi ngoyo daripada ngoyo orang tangi nangis nih Allah ya Allah tengah wengi sepi kalau siang penuh cincang war motor mobil ulak malik orang ke sana kemari ke selatan utara barat timur malam jam 2 malam sepi sunyi senyap. Gimana sih Pak Kiai biar sedih? Satu, biar berair mata. Yang pertama ingat dosa. Kita punya dosa loh banyak. Yang dulu di sampingan berendengan berteman sebelahnya nggak tahu dosa apa yang dikerjakan. Gua menarik kising dorok nih kising mau syukur syarat nani. Anak kising bodoh. Allah ada nutupin. Maka ini kesadaran Bapak Ibu. Ibu punya dosa, pernah dosa dengan siapa nggak pernah tahu. Laki-laki juga begitu, saya juga sama. Sekarang mungkin orang menganggap saya hebat, tapi dosa saya mungkin lebih banyak. Maka malam hari nangis ingat nih Allah, ingat dosa. Yang kedua, ingat kesulitan yang sedang dihadapi. Dulu utang wahe balik remen ketika. Insyaallah, Rabi doa melawan baik. Lakur balik-balik belum dinulis. Tegel, udang bisa. Artis tolol. Itu mintanya kepada siapa? Kepada Allah tengah malam. Cerita ke teman, ke manusia, maaf gak ada solusi, dia omong akan mungkin. Teh, palem gitu, teh klemen. Waduh, mak emok, bang keliling, belum bayar, terus klemen, ibu. Kuningan depan mau ngobrol, ini kayak kerunya, belok Alaska, ngeloyong begitu dong yang akan. Mau si Wati mereka. Anak putih jenab. Lagunya kayak wong syuhe utang mengelumbung. Solusi tidak diejek, maka apa bagusnya? Nangisnya ke Allah. Lamun gelem atau kapan banyak mata tengah malam, maka jelas besok rezeki digawe barokah Allah. Amin. Terus selanjutnya Ibu, dua laki-laki bersahabat di jalan Allah. Panitia pengajian ragam, sing ngawur jojong, sing nyambut mau makan jojong. Memang perjuangan ngaji, pegel mau makan memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bisi paniki giliran pengajian. Bapak Kiai sampun menten neng gini sing wau. Jo teka umur 75. Bari wasuk makok. Ibu makan teka masih ngentut dia prakrat terus. Langsung biasa, oh ya bulak balik. Dari kiainya ikinnya pengajian, kamu pulak barang antik. Serba salah orang tua iku kenceng dan marah. Alon-alon sangkane dengkek. Lalu siang berprebelan foto kiai ya pegel. Bisa sebenarnya ngaji nih ibu bapak ya, sing hadir tua-tua percuma bikin ngaji besok mati di saku. Berakhir. Warajulun salihun da'atul mar'atul jamilatu fil maksiyat walakin qala inni a'udzu billah. Ana siji wadon ngegoda lanang ayu prigel tapi lanangnya orang gelem dadak masyad maaf nom kita wedi Allah wong pengen memekononku wong seiki mah memeblak tutupi dia kali. Makanya wadon itu imannya tipis setipis kulit bawang, hati-hati. Asalnya mesengit wadonku orang masih kirimi pulsa orang ini jadi rapi kita biar pengen enak kirim motor listrik. Iya oh iya wadon maaf sekuat-kuat imannya maaf terus ini kita mau konten duduk meremehkan perempuan tidak. Karena orangnya perempuan tuh apa ya gampang kerunyahan nih wong orang tegaan asal berdemen tapi budak balik baik terus baik anak timbul kerunya us kerunya kok ganti bu belum jadi kakang beneran kakang nih iya tapi kakang mah ada aja orang gagah sempat pula sebenarnya tanggung jawab wadon kubuka sih ada belagu-lagunya di wadon garang terus menang aku bu pengen ku iman kon bangsa ini masya Allah perempuan dulu pemalu. Yo ibu-ibu dulu kecil ngajarin ustad itu kalau disapa anak-anak muda bujang itu nang putih nang Melayu tutup pakai berarti menjadi kok kamu Usman siki wadon siki pengen kulit cilik nih pelan rok-rokan gobak gang sempit lah ke lampu listrik
masih peteng nang sikutan lanang wadon ora apa-apa bocah begini. Lanang selendangan sarung wadone nggone kudunge nempel doang kok. Kesenggol pe kanggo dadane. Marai telung dina iku. Setan karo goblok. Haram tolol. Kesenggol semit doang kerep sikut kekabon. Gegebuk untang-untang iku. Ada kayak wadon siki. Kesenggol ku marah dia tuh. Kenapa nyenggol doang? Remes dong. Alhamdulillah ya. Oke, lana kembali pokok urusan Maulid Nabi Muhammad. Nah, kalau sesuai muqtadul hal ceramah mulut ya dongeng mulut. Anu maulid, anu maulud, anu mulud, anu muludan. Silakan dibae sebodoh, sebetulnya tujuannya demening Kanjeng Nabi selesai. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ngagumaken klien Kanjeng Nabi ku jadi Kanjeng Nabi mengkone bakal tertulungin dina kiamat. Ini kadang-kadang kan beda. Ari goda sumbangan mulut meteh berlomba-lomba gelak ke hukum riya. Sebelah 10 juta, kentak 5 juta, pirsan. Panjangnya bocah, perabotan kebok, sarung pada nempel kabeh entek 10 juta miku. Weh, kita ke oke 15 juta teh, no sewu. Ku semangat man. Dulu berarti hambur-hambur, bukan. Kalau Anda cinta pada sesuatu, pastikan mau berkorban. Kita demen Kanjeng Nabi saking senangnya Nabi dilahirkan di alam dunia. Kita bahagia menyambut kelahiran, gak jadi soal. Caranya terserah tradisi dan budaya kegiatannya. Ngeriki, ngeriung, siapa ngeriung ngeriki? Kapan? Minggu besoknya. Alamatnya jelas ora? Ya ngomong doang. Tenang baik, kalau buatan elok bulak jaluk buatan, ada ngejaluk bilang sini emang premen. Ada itu ngengakan orang ngirit kan berarti adalah pengertian aneh. Allah karim awas wakil. Bapak Ibu sing sangat kula muliakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya ibu-ibu generasi ke depan akan lahir dari perempuan. Semua siapapun kita pasti keluar dari rahim perempuan. Maka tolong ibu bapak, kalau kita cari pasangan hidup perempuan yang solihah, gelem salat, gelem baca Quran, ada sembarangan wadon. Ari asal ayu gampang, wedus gede bedaki ayu. Perempuan yang punya akhlak yang baik, cari jodoh yang baik, aja mendak sing medsos. Tahu rumahnya, turunannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sholatnya bagaimana, akidahnya bagaimana. Hari asal ayu doang memang gampang, tapi yang cari itu yang bagaimana dalamnya cantik, mau ibadah, nih laki hormat, baru mencamak. Doa mau jadi, nah beliau dokter atau wadon cimucan, mencamak ngomong, kabok laku. Nah waktu bilang ini, awas bu ya. Dari malam pertama kudu baik-baik takoni nom kuning rukun sholat buatan wuruki ning laki nih ku arana bener bangkit adus junub bet nonge buatan bangkit ajarikan diwuruki laki nih mengkononku baca Qurannya coba nong biar bener teman idgome premen idhar premen dan balik wuruki ning laki nih mengkonon melahirkan generasi yang baik. Harus wis kagol wis kagol wis kudu wis ngaken be. Terus baik wis diingon itu terus jadi kubur dalam durung mati siapa mati itu ku ke depan ngarepaken anak putune aja gegabah dong laki rabia anak sape wong endi pengaruh pasti lingkungan iku malam pertama doa dikit dan seratak serutu ada ceritanya kalau wong kok balik di rumah tas maksiat, iku anaknya mengkone ngewarisakan perilaku bapaknya maksiat sedurung ngelakoni kewajiban. Tapi kayak sedikit tas ngaji ki, balik sing kene ki, balik merana, rajin dirapi, meteng insyaallah lahir dari kiai. Lah jadi namanya udah tua gitu. Ngomong seneng iki mah. Ya anaknya kau tenangan sing hati-hati. Bukan dipangan barang haram, mancing weteng dipangan bayi, dipangan anak disosoni haram, duraka, bodoh dengan agama, aja kelangan dosa. Siki musim pilkada, aku bagi duit, awas.
Awas, haram politik. Baik agama, baik pemerintah, konstitusi, nggak boleh money politik, bos. Wong sedekah aja ngaji lebat di sedekah. Wong supaya dipilih tidak boleh. Kalian ngomong kencang gitu, biar dapat melahirkan pemimpin yang baik. Siapa terus menjadi mah? Milih beda boleh, pendapat jangan ada permusuhan. Kita jangan sampai perpecahan. Teh, 1.000, manusia, haram. 200, 500, sing mau ketolong. Beres itu, awas ya. Semet kumang, guna tuku baso, 50.000 mancing haram. Aja kehilangan dosa, susah di akhirat. Sholat tertolak, ibadah tertolak. Kalau sholat dimakan haram masih ada di perutnya. Kalian korupsi sampai 200 miliar, senang dikit dunia itu tuh. Nang Amerika, bahkan Australia, Yunani, tuku mobil mewah, rumah mewah, mati neraka, sumbat bisa senang mau. 1.000. Tuku baso dua. Ning akhirat susah. Ya barang kita ngomong barang mau kita dengerin nyane kudu tadi mah. Alhamdulillah. Ini nyalonik RW udah tadi nyender pak. Pelajaran B harga gas udah 1.000. Iki apa maksud kula bapak hati-hati. Ning arep akan dilatih nafas yang bener. Ada main tumpah tipu ya. Napik seadanya beda ikhlas. Dagang jujur. Pinten kan 3.000, warung modal di warung modal mah tuh udah 2.000 di 3.000 ditawar, kalau bisikap modal sumpah berledek, gondokan disumpah, lah ke modal tuh anak untung gitu, porsi dia tuh kok dosa besar bohong, gimana? Jadi ini konsepnya bapak ibu kanjeng Nabi Muhammad SAW Maulidan. Tema kita muhasabah, evaluasi agar kita ada perubahan bekal nanti masuk ke alam kubur. Mungkin bu, namun laki ini buatan wetan tinggal sedih. Kan pilih kuburan mesal ya Allah kan. Mati. Biasanya anduk asal geletak bisa dimelakukan. Satu sarung kumplang lakas itu. Pusing lakas yang demulakan. Ketika sudah tidak ada baru ingat, maka Rasulullah SAW yuk ragam-ragam maulidan. Tiga caranya. Yang pertama, amito amge sodako panganan. Maka ada seran aja heran karena tradisi budaya gaya panjang mulut itu daripada agama. Wis ada ngeladeni wong peran-peran ini juga boleh. Bisik cocok mau sodako pengen singgalkan marah-marah urawe kok tidak emang tangan doyan. Yang desa kulai gimana? Iya bu. Itu merasa ini moci-mocan. Dua lewat bikiro adil Quran, baca Quran. Maka akan baca Quran koni wau sampun alhamdulillah. Yang ketiga bidzikri qasaidin nabawiyah, telah nyebutakan qasidah kenabian, ceritakan keuripan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula takon saiki ibu kanjeng Nabi duwe bapak arane Abdullah, de bapak mana Abdullah arane Abdul Muthalib gerabine piro? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapak tuan arane Abdul, hari ibu tuane. Ibune Abdullah saparan? Ibune Abdullah Ki Abdullah ngawin Aminah baru dia anak kanjeng Abdullah dia bapak Abdul Muthalib. Ki ibune Abdullah ki rabine Abdul Muthalib sapa? Sing kebade tak naik umroh gratis. Naik brosure. Wilayah diumrahkan kudu di pertua kita, bro. Arane Fatimah binti Amr. Ari anake arane Siti Fatimah, kanjeng Nabi dua ibu tua arane Fatimah. Saiki ari ibune Siti Aminah si satu. Wah, orang pati waras sih.
Wis pirang puluh tahun buludanan. Sing nguruk ngaji niki sinten? Elok pengawasan niki sinten? Malah ditangani kesini ya. Doakan menawi beliau sehat. Amin. Menawi kuat iman Islam. Amin. Dinaik kesabaran. Amin. Nguruk ngaji duwe muridé modelnya makanan kira. No. Adi Munawar nguruk ning kene muridé model menggejen TBC 3 bulan. Ya Bu. Wes iku PR iku men Kang Haji sing nerangaken sampai butuhane mengko. Ya Ki Abdul Muthalib garabine 6. Durung ana syariat papat sengen. Duwe anake pinten 13. Lanang lahir wadon. Iku arane kena ambes apa anake sapa teh Abdul Muthalib. Duwe anak Abdullah kawin Siti Aminah. Meteng Siti Aminah riwayat ngomong 6 bulan, 2 bulan meteng Ki Abdullah wafat meninggal dunia jadi yatim sejak Jawa Tengah. Makanya Kanjeng Nabi demening anak yatim. Kula lagi belajar demening anak yatim, tapi tak telan ibunya dikit. Hari bakal orang matang. Bu, nih yatim kerunya Bu ya. Kalau sering diundang pesantren yatim, walaupun panitia ngajak nih rezeki anak sabun gede-gede. Paling busuk kalau wadon umur 15 tahun, 16 tahun. Lagi pengen cilik-cilik diundang ceramah santunan yatim. Dari panitianya Paji anaknya boleh dibawa biar gabung dan anak yatim. Murakat kalau santunan yatim. Bocah yatim boleh sejuta saya dah aku api bocahku. Anak itu dibagiin. Ini pojok melengkung nangis. Bah, mana uang sebagai amplop. Boleh nong dibuatkan uang yatim, seperti bapak, mati, makan dibagi santunan. Dulu menang nangis anak itu. Terus kegancang nggak bayar mati. Menuduh anak tercocok berarti sumpah. Jadi ini kubu ya urus yatim meriki bukan yatim yang cimuncang ki. Si yatim orang salah gara-gara orang duwe peci orang duwe sarung maka sing disiksa ning Allah di akhirat wong sing sugih dikit sing ana cimuncang. Mun yatim ana orang ngaji, orang duwe mukena, orang duwe Quran gara-gara kuwi maka sing disiksa ning Allah paling dikit wong sing sugih ning cimuncang. Berbahagialah Anda jadi orang miskin. Ya tolong diurusi yatim Bu ya. Nah cuma tabiat karakter yatim itu nakal lenger wajar ujian itu lo bersedater. Nih kalau itu keperagat mah, ya Allah keren masih tuh tunggal ini bocah. Sampai kene si anu, ya tetap mari premen orang premen. Itu tabiat karakter, salah jujur aman bulat segala macam. Masjid itu ribut, budak-budakan, mulai. Kalau anak kita lo kan mau mulai makin salah gitu tuh anak itu. Bukan semakin salah. Jadi minimal mungkin sedangkan yuk ramekakan lingkungan dapat beri syiar agama. Insya Allah demening Kanjeng Nabi mengikuti ajaran Kanjeng Nabi dalam pengajian, praktek sholat, praktek wudhu, etni pas wiladah itu penting dipelajari. Wis ngerti ke endah kujuran kewajiban. Sementing dodok rokakan peragat balik. Ramekakan siapapun kita yang ada di tempat ini berarti warga sini tidak ada pendatang, tidak ada pribumi, yang penting satu akidah, satu agama. Yuk ramaikan lingkungan, insya Allah rezekinya nyakin barokah. Dan ini premen. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Lamun ahli kampung sing wenten iki kabeh aman wa taqau pada iman lan takwa ning Allah janji Allah la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ard tak buka ning kita langit pintu rahmat temurun sing bumi dicukulaken bagus barokah maka mengko kabeh oleh keberkahan sing penting tanduraken syiar agama ning lingkungan masing-masing. Kecewa tidak kecewa ceramah saya cukupkan sampai di sini. Kurang Bu? Kurang Bu? Nah, itu gimana? Insya Allah lain waktu kesempatan bagi nyambung malih. Mudah-mudahan aku sih boleh sampaikan wonten manfaatnya. Bukan wonten omong sing boten berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf pintu makhluk yang seluas-luasnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada Karom Kiai Muhammad